Pagi ini saya mulai latihan dengan kepala yang masih penuh rasa malas. Tapi hati saya tahu kalau satu-satunya cara untuk berkembang adalah mulai bergerak. Gerakan pertama yang saya pilih adalah dumbbell squat. Saya angkat 2 dumbbell, masing-masing berbobot 20 kilo. Total 40 kilo di pundak kiri dan kanan. Beratnya cukup menekan bahu saya. Tapi di situ juga saya merasa tertantang, seperti sedang menguji seberapa kuat saya bertahan hari ini. Saya berdiri tegak dengan kaki selebar bahu, menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan mulai menurunkan tubuh. Dumbbell di pundak membuat saya harus lebih fokus menjaga keseimbangan. Pinggul saya dorong ke belakang, punggung tetap tegak, dan core saya kencangkan agar tubuh stabil. Setiap repetisi saya lakukan pelan dan terkontrol, bukan terburu-buru, agar otot kaki bekerja maksimal. Saya jalani 12 repetisi dan 3 set dengan ritme yang konsisten. Turun, tahan sesaat, lalu dorong tubuh kembali naik sambil mengembuskan napas. Di set pertama, beratnya masih bisa saya kendalikan. Tapi masuk ke set kedua, napas mulai terasa lebih berat dan kaki mulai terasa panas. Di set ketiga, setiap repetisi seperti pertarungan kecil antara pikiran dan tubuh. Tapi justru di momen itu saya merasa hidup, karena rasa lelah itu punya arah. Gerakan ini benar-benar memberi dampak besar untuk otot paha, bokong, dan pinggul. Tapi bukan hanya soal otot, dumbbell squat juga melatih keseimbangan, kekuatan core, postur tubuh, dan mental untuk tetap fokus di bawah tekanan. Total beban 40 kilo di pundak membuat tubuh saya harus bekerja sebagai satu kesatuan. Bukan hanya kaki, tapi juga bahu, lengan, punggung, dan pikiran. Begitu set terakhir selesai, napas saya memburu, keringat mulai jatuh, tapi ada rasa puas yang tidak bisa digantikan. Rasanya seperti bilang ke diri sendiri, hari ini saya menang. Bukan melawan orang lain, tapi melawan rasa malas saya sendiri. Setelah tubuh terasa cukup siap, saya masuk ke gerakan kedua, yaitu dumbbell Romanian deadlift. Saya angkat sepasang dumbbell dengan berat total 40 kilo, lalu berdiri tegak dengan kaki selebar pinggul. Dumbbell saya pegang di depan paha, genggaman kuat tapi tetap rileks. Saya tarik napas, lalu pelan-pelan menurunkan beban dengan mendorong pinggul ke belakang. Lutut hanya sedikit saya tekuk. Punggung tetap lurus dan dada terbuka. Dumbbell turun mengikuti garis kaki, sampai saya merasakan tarikan kuat di otot paha belakang dan bokong. Di titik itu, saya tahan sesaat, lalu dorong pinggul ke depan dan kembali berdiri tegak sambil menghembuskan napas. Itu 1 repetisi. Saya lakukan terus sampai 12 repetisi di set pertama selesai. Masuk set kedua, fokus saya tetap sama. Kontrol gerakan, bukan kecepatan. Semakin lama, tarikan di hamstring semakin terasa. Tapi itu tanda otot bekerja dengan benar. Setiap turun dan naik, saya nikmati sebagai proses, bukan sekedar angka. Gerakan Romanian deadlift ini benar-benar menguatkan bagian belakang tubuh, hamstring, glutes, dan lower back. Beban 40 kilo membuat tubuh saya harus seimbang dan stabil dari kaki sampai punggung. Bukan hanya otot, tapi fokus dan pernapasan juga ikut dilatih. Napas saya berat, tangan berkeringat, tapi ada rasa puas. Karena saya tahu, gerakan ini bukan hanya selesai, tapi dilakukan dengan sadar, dari set pertama sampai set ketiga. Dari repetisi 1 sampai 12, semua dengan niat untuk jadi lebih kuat dari kemarin. Gerakan terakhir di latihan hari ini adalah standing calf raises. Di sesi ini saya hanya melakukan 1 set, tapi dengan intensitas maksimal sampai otot betis terasa benar-benar pegal. Standing calf raises terlihat sederhana, tapi sangat efektif untuk membangun betis yang kuat dan berisi. Saya berdiri tegak, lalu perlahan mengangkat tumit setinggi mungkin. Di posisi paling atas, saya tahan sebentar untuk merasakan kontraksi penuh di otot betis. Setelah itu, tumit saya turunkan perlahan hingga hampir menyentuh lantai, lalu langsung naik lagi. Di saat ini saya tidak menghitung jumlah repetisi. Saya hanya terus lakukan sampai betis terasa panas dan terbakar, tanda otot mulai bekerja maksimal. Betis mulai kencang dan sedikit gemetar,
Tapi di titik inilah saya tetap bertahan. Karena justru di saat otot terasa terbakar, disitulah proses pembentukan dan penguatan mulai terjadi. Walaupun hanya 1 set, fokus dan kontrol gerakan harus tetap dijaga. Dan selesai. Betis terasa kaku dan pegal, tapi puas karena latihan hari ini benar-benar dimaksimalkan dari awal sampai akhir. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini dan ingin ikut perjalanan latihan saya selanjutnya, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan support terus channel ini. Sampai ketemu di latihan berikutnya.